warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajuita Maharani Ainuningrat dengan NPM 0227211200, mahasiswi Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito, SE, MSc, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi teori. Baik, di sini saya akan membahas mengenai apa sih New Public Management itu. Langsung saja ke materinya. New Public Management atau NPM adalah suatu pendekatan dalam manajemen publik yang muncul sebagai respon terhadap kritik terhadap birokrasi tradisional. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik dengan mengadopsi praktik-praktik manajemen dari sektor swasta. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai sejarah New Public Management. Latar belakang di mana konsep New Public Management pertama kali diperkenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. Istilah ini muncul sebagai hasil dari kritik terhadap model administrasi publik tradisional yang dianggap tidak efisien dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, banyak negara terutama di Eropa dari Amerika Utara mulai menerapkan prinsip-prinsip NPM untuk mereformasi sektor publik. NPM berkembang dalam konteks globalisasi dan meningkatkan penuntutan untuk transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia ini juga mendorong penerapan NPM di berbagai negara sebagai bagian dari program reformasi struktural mereka. Dalam perkembangannya, NPM telah diadopsi oleh banyak negara dan menjadi paradigma dominan dalam manajemen publik. Perkembangan awal, di mana awal mula NPM dapat ditelusuri kembali ke reformasi pemerintahan yang dilakukan di Inggris pada masa pemerintahan Margaret Thatcher pada tahun 1980-an. Pemerintah Inggris mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi peran negara dalam ekonomi dan meningkatkan efisiensi sektor publik. Langkah-langkah tersebut termasuk privatisasi perusahaan milik negara dan pengenalan sistem penganggaran berbasis kinerja. Di Amerika Serikat, reformasi serupa terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton pada tahun 1990-an. Dengan inisiatif Reinventing Government. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ukuran pemerintahan federal dan meningkatkan layanan publik melalui penggunaan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta. Definisi New Public Management, di mana dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk meningkatkan kinerja sektor publik. NPM menekankan pentingnya hasil outcomes daripada proses atau input dan berusaha untuk menciptakan sistem yang lebih fleksibel, responsif, dan berorientasi pada pelanggan. Karakteristik New Public Management. Yang pertama ada manajemen profesional, di mana NPM mendorong penggunaan manajer profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola organisasi publik dengan cara yang lebih efisien. Manajer ini diharapkan dapat menerapkan teknik-teknik manajerial modern untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua ada standar kinerja. Penerapan standar kinerja yang jelas dan ukuran untuk menilai keberhasilan organisasi menjadi fokus utama. Ini termasuk penggunaan indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas layanan publik. Dengan menetapkan target yang terukur, organisasi dapat lebih mudah mengevaluasi pencapaian mereka. Pengendalian output, fokus pada pengendalian hasil outcome daripada hanya pengendalian input seperti anggaran atau jumlah staf. Hal ini mendorong penggunaan penganggaran berbasis kinerja di mana alokasi sumber daya didasarkan pada hasil yang dicapai. Yang keempat ada desentralisasi, mendorong pemecahan unit-unit kerja di sektor publik untuk meningkatkan efisiensi melalui desentralisasi. Wewenang dan tanggung jawab. Nah, dengan memberikan otonomi lebih kepada unit-unit kecil, diharapkan mereka dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan juga relevan.
Yang kelima, persaingan. Menciptakan persaingan di antara penyedia layanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan dan menurunkan biaya. Ini dapat dilakukan dengan cara membuka kesempatan bagi penyedia layanan swasta untuk bersaing dengan lembaga pemerintahan. Yang keenam, ada praktik manajemen sektor swasta. Mengadopsi praktik manajemen dari sektor swasta seperti penggunaan kontrak jangka pendek, perencanaan korporat, dan penyusunan pernyataan misi. Pendekatan ini bertujuan untuk membawa efisiensi sektor swasta ke dalam operasi publik. Sudah. 7. Efisiensi dan penghematan. Penekanan pada penghematan biaya dan penggunaan sumber daya secara efisien dengan tujuan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Ini mencakup upaya untuk mengurangi pemborosan dalam pengeluaran pemerintahan. Penerapan New Public Management, di mana penerapan dapat dilihat dalam berbagai reformasi kebijakan di sektor publik di seluruh dunia. Beberapa contoh penerapan NPM meliputi yang pertama, privatisasi layanan publik, di mana banyak pemerintah telah melakukan privatisasi terhadap layanan tertentu, seperti transportasi dan utilitas, untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya adalah privatisasi British Telecom di Inggris yang menghasilkan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi. Belum? Penggunaan. Jentul di atas. Penggunaan kontrak swasta. Pemerintah seringkali menggunakan Penggunaan kontrak swasta. Pemerintah seringkali menggunakan kontrak dengan perusahaan swasta untuk menyediakan layanan publik seperti pengelolaan limbah atau layanan kesehatan. Ini memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan keahlian sektor swasta sambil tetap mempertahankan kontrol atas standar layanan. Evaluasi kinerja. Banyak organisasi pemerintah kini menerapkan sistem evaluasi kinerja yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Ini termasuk penerapan audit kinerja secara berkala untuk menilai efektivitas program-program pemerintahan. Berikutnya ada penganggaran berbasis kinerja. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya berdasarkan hasil yang dicapai oleh program-program tertentu. Selanjutnya ada studi kasus penerapan New Public Management, di mana penerapan NPM di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan NPM dalam organisasi publik di Indonesia telah membawa perubahan positif, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan politik. Dalam konteks ini, beberapa studi kasus menunjukkan bagaimana NPM diterapkan dalam berbagai lembaga pemerintahan. Yang pertama ada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan NPM masih terdapat beberapa kendala terkait sumber daya manusia maupun terkait dengan pokok tugas kepangkatan, kompetensi data, mutasi, dan penempatan. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip NPM guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, banyak tantangan yang harus diatasi agar reformasi dapat berjalan efektif. Yang kedua, Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Surabaya. Dinas ini telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan maupun program-program mereka. Namun, meskipun ada kemajuan dalam transparansi informasi, interaksi antara masyarakat dengan pemerintah masih bersifat satu arah tanpa adanya platform transaksional yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelayanan. Yang ketiga, kepolisian. Di beberapa negara bagian seperti Inggris dan Selandia Baru, penerapan NPM berhasil dilakukan dengan melalui reformasi kepolisian yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan responsivitas terhadap masyarakat. Kritik terhadap New Public Management. Yang pertama, fokus berlebihan pada efisiensi. Dengan kritikus berpendapat bahwa penekanan pada efisiensi dapat mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dari pelayanan publik seperti keadilan sosial dan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok rentan. Yang kedua, yakni komersial
Komersialisasi layanan publik. Ada kekhawatiran bahwa komersialisasi layanan publik dapat mengurangi kualitas layanan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam beberapa kasus, privatisasi malah menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dasar. Yang ketiga, yakni pengabaian nilai-nilai publik. Pendekatan ini seringkali dianggap mengabaikan nilai-nilai dasar administrasi publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, ada keterbatasan dalam implementasi. Implementasi prinsip NPM tidak selalu berhasil di semua konteks. Beberapa negara mengalami kesulitan dalam menerapkan reformasi ini secara efektif dikarenakan perbedaan budaya atau struktur pemerintahan yang ada. Risiko fragmentasi layanan. Dengan adanya desentralisasi dan persaingan antara penyedia layanan, ada risiko bahwa layanan publik telah menjadi terfragmentasi sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi atau akses ke berbagai layanan yang diperlukan secara holistik. Perkembangan terkini dalam New Public Management. Yang pertama, New Public Governance atau NPG. Sebagai respon terhadap keterbatasan NPM, muncul konsep New Public Governance yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam memberikan pelayanan publik. NPG berfokus pada jaringan kerjasama yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Banyak. 2. Digitalisasi layanan publik. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi layanan publik sebagai bagian dari reformasi NPM modern. Yang ketiga, pendekatan berbasis data. Penggunaan data besar atau big data dan analitik semakin penting dalam manajemen publik modern untuk memahami kebutuhan masyarakat dan mengevaluasi efektivitas program-program pemerintah secara lebih akurat. Yang keempat, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ada peningkatan perhatian terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan serta tanggung jawab sosial dalam kerangka kerja NPM saat ini, mencerminkan perubahan nilai-nilai masyarakat global terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Kesimpulan. Baik, dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan New Public Management merupakan pendekatan penting dalam reformasi sektor publik yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui adopsi praktik-praktik manajemen dari sektor swasta. Meskipun menghadapi kritik terkait fokusnya pada efisiensi semata serta tantangan implementasinya di berbagai konteks lokal, terutama di Indonesia. NPM telah membantu banyak negara dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik mereka. Dengan pemahaman mendalam tentang sejarah, karakteristik, penerapan di berbagai negara termasuk Indonesia, serta kritik terhadap New Public Management termasuk perkembangan terkini seperti New Public Governance. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strawberries and cigarettes always taste like you had